teman-teman pernah penasaran apa sih itu suara? Nah, suara itu merupakan suatu jenis getaran atau gelombang yang disebut dengan gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik sendiri itu tidak hanya bisa ditemukan di suara, tapi juga bisa ditemukan saat kita melempar batu ke air, dan juga bisa ditemukan di tali atau pegas. Jadi apa itu sebenarnya gelombang mekanik? Yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nayaka Putra Mulya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua bisa sehat walafiat. Nah, di sini saya akan membantu teman-teman semua untuk membahas tentang gelombang mekanik dan soal-soal KSN. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, yang pertama, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat dalam segala jenis zat maupun dalam ruang hampa udara. Ada rumus-rumus gelombang. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi dengan waktu tempuh gelombang, atau frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Terus rumus kedua yaitu periode. Periode sama dengan waktu tempuh gelombang dibagi dengan jumlah gelombang, atau periode sama dengan 1 dibagi frekuensi gelombang. Terus rumus ketiga yaitu panjang gelombang. Bisa kita temukan dengan cara panjang gelombang sama dengan jarak gelombang dibagi dengan jumlah gelombang, yaitu kita menggunakan huruf lambda sebagai simbol panjang gelombang. Terus ada rumus kecepatan rambat gelombang yang bisa kita temukan dengan V sama dengan panjang gelombang dibagi periode, atau V kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Terus kita ada persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu sama dengan Y sama dengan A sin WT, atau Y sama dengan A sin 2pi FT. Nah, rumus gelombang jika gelombang berada di sebelah kanan titik yaitu Y sama dengan A sin WT min KX. Terus ada persamaan umum gelombang berjalan yaitu Y sama dengan plus minus A sin WT plus minus KX. Nah, untuk menentukan apakah dia ditambah atau dikurang, terus kita lihat dulu. Nah, di amplitudo, jika arah getarannya gelombang itu di atas, maka dia ditambah, tapi jika dia di bawah itu berarti dikurang. Nah, untuk bilangan gelombang, jika gelombang merambat ke arah kanan maka dia dikurang, tapi jika gelombang merambat ke arah kiri maka dia ditambah. Di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, W sama dengan frekuensi sudut, K sama dengan bilangan gelombang. Nah, di sini kita bisa lihat rumus frekuensi sudut itu W sama dengan 2pi per periode, atau W sama dengan 2pi dikali F. Nah, F-nya adalah frekuensi, T-nya adalah periode. Nah, kita bisa menggunakan bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per panjang gelombang. Nah, di sini kita bisa turunin rumusnya lagi. Jadi kita bisa menemukan kecepatan dengan rumus V sama dengan panjang gelombang kali F, atau V sama dengan panjang gelombang dibagi T, atau lagi V sama dengan frekuensi sudut dibagi dengan bilangan gelombang. Nah, terus kita ada sudut fase gelombang. Yang pertama adalah sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Persamaan sudut fase adalah theta sama dengan WT plus minus KX sama dengan 2pi T per T plus X per lambda. Terus ada fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Persamaan fase gelombang adalah P sama dengan T per T plus X per lambda sama dengan theta per 2N. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Persamaan beda fase gelombang adalah delta P sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per periode. Di mana theta adalah sudut fase, W adalah kecepatan sudut, T sama dengan waktu, K sama dengan konstanta gelombang, X sama dengan jarak,
T sama dengan periode, lambda sama dengan panjang gelombang, P sama dengan fase, dan delta P sama dengan beda fase. Nah, kita langsung ke soal pertama. Perhatikan gelombang transversal di bawah ini. Tentukan periode gelombang. Nah, ini pembahasannya yang kita ketahui yaitu T sama dengan 8 detik, N sama dengan 2 kali karena itu gelombangnya ada 2 kali digambar. Terus lambdanya sama dengan 4 cm. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan saja rumus periode, yaitu periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah gelombang, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4 detik. Jadi periode gelombang adalah 4 detik. Jawabannya adalah D. Untuk soal kedua, suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah. Tentukan frekuensi gelombang. Berdasarkan gambar di atas, bisa kita ketahui terdapat 2 siklus gelombang yang terbentuk dalam waktu 4 detik. Maka yang pertama, kita pertama cari dulu periode gelombang, yaitu kita gunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi jumlah, yaitu 4 dibagi 2, yaitu 2 detik. Terus kita bisa mencari frekuensi gelombang dengan menggunakan rumus frekuensi sama dengan 1 dibagi periode gelombang, yaitu sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 Hz. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk soal ketiga, dalam pergerakan gelombang dari suatu tempat menuju tempat lain, gelombang memindahkan. Nah, gelombang itu sebenarnya memindahkan suatu energi. Jadi jawabannya adalah B. Untuk soal keempat, salah satu ujung seutas tali yang cukup panjang digetarkan sehingga timbul gelombang transversal. Jika jarak dua bukit berdekatan adalah 40 cm dan frekuensi sumber getaran sebesar 10 Hz, cepat rambat gelombang pada tali berikut adalah. Nah, jadi jarak antara dua bukit itu sama aja dengan panjang gelombang. Jadi, kita ketahui panjang gelombang itu sama dengan 40 cm. Bila kita konversikan dalam bentuk meter, maka kita mendapatkan 0,4 meter. Nah, frekuensinya itu 10 Hz. Maka penyelesaiannya kita gunakan rumus kecepatan V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Sama dengan 0,4 dikali dengan 10. Sama dengan 4 meter per second. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk soal kelima, seorang siswa mengamati gelombang pada permukaan air dengan meletakkan 2 buah gabus yang terapung tepat di puncak gelombang. Jarak antara kedua gabus adalah 1 meter. Jika di antara kedua gabus dipisahkan 2 puncak gelombang, maka panjang gelombang permukaan air tersebut adalah kan jarak antara 2 puncak itu sama aja dengan panjang gelombang. Kan ada 2 gabus, terus ada 2 puncak, berarti situ ada 6 puncak. Nah, kan 2 puncak itu sama dengan panjang gelombang. Karena ada 6 puncak, berarti sama aja 3 kali panjang gelombang. Jadi 3 lambda. Nah, 3 lambda itu kan dipisah 1 meter. Jadi 3 lambda sama dengan 1 meter. Maka kita bagikan saja. Panjang gelombang sama dengan 1/3 meter. Sama aja dengan 33,3 cm. Nah, untuk soal ke-6, suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah. Tentukan panjang gelombang. Nah, berdasarkan gambar di atas, dalam waktu 4 detik terbentuk 2 siklus gelombang. Jadi bisa kita temukan periodenya, yaitu periode sama dengan waktu dibagi dengan jumlah gelombang sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 detik. Jadi, untuk mencari panjang gelombangnya, kita gunakan rumus panjang gelombang sama dengan jumlah gelombangnya itu dibagi dengan periodenya. Sama dengan 20 dibagi dengan 2, sama dengan 10 cm. Jadi, terus 10 cm-nya kita jadikan meter, jadi 0,1 meter. Soal ke-7, bila gelombang melalui celah sempit, maka terjadi A. Refleksi, B. Refraksi, C. Difraksi, D. Interferensi, dan E. Polarisasi. Jadi untuk pembahasannya, refleksi itu sama aja dengan pemantulan, refraksi sama dengan pembiasan, difraksi itu sama dengan pelenturan atau pembelokan saat melalui celah sempit, interferensi itu sama dengan penggabungan atau perpaduan gelombang,
dan polarisasi sama dengan pengkutuban. Jadi jawabannya adalah C, difraksi. Nah, soal ke-8, perhatikan gambar gelombang sinusoidal berikut. Jika panjang gelombang sinusoidal di atas adalah 80 cm, maka titik yang memiliki beda fase 3/4 adalah 3/4 fase itu sama dengan 3/4 gelombang. Jadi jawabannya itu A, P dengan Q. Untuk soal ke-9, pada pembiasan gelombang dari daerah dangkal ke daerah dalam, semakin kecil sudut datang, maka A, semakin besar sudut bias, B, sudut bias tetap, C, makin kecil pula sudut bias, D, sudut bias tergantung pada indeks bias, dan E, besar kecilnya indeks bias dipengaruhi cepat lambat gelombang. Nah, pembahasannya sesuai dengan hukum Snellius tentang pembiasan, makin kecil sudut datang, maka sudut biasnya itu tergantung pada indeks bias. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal 10, perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Tentukan frekuensi gelombang. A, 1 Hz, B, 0,25 Hz, C, 3 Hz, D, 4 Hz, dan E, 0,5 Hz. Jadi diketahui waktunya adalah 8 detik, jumlah gelombangnya ada 2, dan panjang gelombangnya adalah 4 cm. Maka kita bisa langsung cari saja pakai rumus frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan periode, sama aja dengan 1 dibagi 4, yaitu 0,25 Hz. Jadi jawabannya adalah B, 0,25 Hz. Untuk soal 11, gelombang stasioner terjadi bila ada dua gelombang menjalar dalam arah berlawanan dengan ketentuan A, mempunyai fase yang sama, B, mempunyai frekuensi yang sama, C, mempunyai amplitudo yang sama, D, mempunyai amplitudo maupun frekuensi yang sama, dan E, mempunyai amplitudo maupun frekuensi yang berbeda. Nah, pembahasannya, jika fase sama menghasilkan interferensi maksimum atau berupa perut jika fase tidak sama atau beda fasenya sama dengan 90 derajat, saling melemahkan atau terjadi simpul. Jadi jawabannya adalah A, mempunyai fase yang sama. Untuk soal ke-12, suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah. Tentukan cepat rambatnya. A, 0,05 meter, B, 0,5 meter, C, 5 meter, D, 25 meter per second, dan E, 125 meter per second. Nah, dari gambar di atas kita ketahui dalam waktu 4 detik terjadi dua gelombang. Berarti kita bisa langsung mencari periodenya sama dengan waktu dibagi dengan jumlah gelombang, yaitu 4 dibagi 2, yaitu 2 detik. Dengan demikian kita juga bisa mencari frekuensinya, yaitu 1 dibagi dengan dibagi dengan periode sama dengan 1 dibagi dengan 2, yaitu 0,5 Hz. Dengan begitu kita juga bisa mencari cepat rambatnya, yaitu panjang dua gelombang tersebut dibagi dengan waktu satu gelombang atau periode, sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10 cm, atau kita jadikan meter 0,1. Nah, yang dicari itu adalah cepat rambatnya. Jadi kita bisa gunakan rumus kecepatan sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi, yaitu 0,1 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,05 meter per second. Jadi jawabannya adalah A. Untuk soal ke-13, 30 gelombang terbentuk dalam waktu 3 detik. Maka frekuensi gelombangnya adalah A, 3 Hz, B, 5 Hz, C, 10 Hz, D, 15 Hz, atau E, 30 Hz. Nah, pembahasannya dengan rumus frekuensi gelombang kita dapat frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi waktu sama dengan 30 dibagi 3, yaitu 10 Hz. Jadi jawabannya adalah C. Soal 14, sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak regangan dan rapatan berurutan 7,5 cm. Jika cepat rambat gelombang sebesar 3 meter per second, maka frekuensi gelombangnya sebesar A, 3 Hz, B, 7,5 Hz, C, 10 Hz, D, 20 Hz, dan E, 22,5 Hz. Jadi untuk pembahasannya adalah 1/2 panjang gelombang, yaitu panjang gelombang adalah 1 rapatan ditambah dengan 1 regangan sama dengan 7,5. Nah, jadi kita bisa cari
panjang gelombang sama dengan 15 cm sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 2 meter atau 0,15 meter. Dengan panjang gelombang kita bisa dapatkan rumusnya V sama dengan panjang dikali frekuensi, yaitu 15 dikali 10 pangkat min 2 kali F, dimana 3 meter per second, berarti kita bisa langsung saja bagikan frekuensi sama dengan 3 dibagi dengan 0,15, yaitu 20 Hz. Jawabannya adalah D. Untuk soal 15, jarak antara dua buah titik yang berdekatan dengan fase sama adalah 8 cm dan memiliki periode gelombang sebesar 2 second. Maka besar cepat rambat gelombangnya adalah A. 2 cm per second, B. 4 cm per second, C. 8 cm per second, D. 10 meter per second, dan E. 32 meter per second. Jadi pembahasannya adalah jarak antara kedua buah titik yang berdekatan dengan fase sama itu sama aja dengan panjang gelombang. Berarti panjang gelombangnya adalah 8 cm dan periode gelombangnya adalah 2 second. Ya udah, kita gunakan saja rumus kecepatan rambat itu sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode gelombang. Maka sama dengan 8 dibagi dengan 2, yaitu 4 cm per second. Jadi jawabannya adalah B. Soal 16, perhatikan gelombang transversal di bawah ini. Tentukan cepat rambat gelombang. A. 1 cm per second, B. 2 cm per second, C. 3 cm per second, D. 4 cm per second, dan E. 5 cm per second. Nah, diketahui waktunya adalah 8 detik, jumlah gelombangnya ada 2, yaitu dan panjang gelombangnya adalah 4 cm. Nah, untuk mencari kecepatan kita gunakan rumus panjang kecepatan sama dengan panjang dikali dengan frekuensi, yaitu 0,4 dikali dengan 25 sama dengan 1 cm per second, sama aja dengan 0,01 meter per second. Jadi jawabannya adalah A. 1 cm per second. Soal 17, gelombang transversal pada suatu medium memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin 50 pi T min pi X, mana X dan Y dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. Maka nilai frekuensi dan panjang gelombang pada medium tersebut berturut-turut adalah A. 50 Hz dan 1 meter, B. 50 Hz dan 0,5 meter, C. 25 Hz dan 2 meter, D. 25 Hz dan 1 meter, dan E. 25 Hz dan 0,5 meter. Nah, diketahui bahwa amplitudenya sama dengan 0,2 meter, W-nya kecepatan sudutnya sama dengan 50 pi rad per second, dan K-nya sama dengan pi. Maka untuk mencari frekuensinya kita gunakan rumus kecepatan sudut, yaitu 2pi dikali dengan F. Jadi kita balik rumusnya jadi F sama dengan W dibagi dengan 2pi, yaitu 50pi dibagi dengan 2pi. Jadi frekuensinya adalah 25 Hz. Nah, untuk panjang gelombangnya kita bisa cari dengan gunakan rumus bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya sama dengan 2pi dibagi dengan K, yaitu 2pi dibagi dengan pi. Maka panjang gelombangnya adalah 2 meter. Jadi frekuensinya adalah 25 Hz dan panjangnya adalah 2 meter. Jadi jawabannya adalah C, 25 Hz dan 2 meter. Soal 18, suatu gelombang berjalan merambat pada tali yang sangat panjang dengan frekuensi 10 Hz dan cepat rambat gelombang 5 meter per second. Jika besar amplitudo 10 cm, maka persamaan simpangan gelombang tersebut pada suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang yang benar adalah Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T min 5X, B. Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T min 0,5X, C. Y sama dengan 0,1 sin 20 pi T min 0,2X, D. Y sama dengan 0,1 sin 10 pi T min 5X, dan E. Y sama dengan 0,1 sin 10 pi T min 0,2X. Nah, diketahui bahwa kecepatan rambatnya adalah 5 meter per second, frekuensinya adalah 10 Hz, dan amplitudonya adalah 10 cm yang bisa kita jadikan 0,1 meter. Nah, untuk mendapatkan persamaan gelombang perlu kita cari dulu kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya bisa kita cari dengan rumus W sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Jadi kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali dengan 10 sama dengan 20 pi rad per second. Nah, untuk mencari tetapan gelombang
kita bisa gunakan rumus K sama dengan 2pi per lambda yang bisa kita turunkan menjadi 2pi F per V. Jadi sama aja dengan 2pi dikali dengan 10 per 5 atau 20pi per 5. Nah, kita jaga dulu di situ. Jadi kita dapat rumus simpangan yaitu Y sama dengan A sin WT min KX, yaitu Y sama dengan 0,1. Nah, kan 20pi sama 20pi dibagi 5. Kita keluarin 20pi-nya. Jadi Y sama dengan 0,1 20pi T min 0,2X. Jadi jawabannya adalah C. Soal 19. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 40 cos 2πx sin 100 pt. X, Y, T dalam satuan cm dan second. Pernyataan berikut berkaitan dengan gelombang stasioner tersebut. 1. Amplitude gelombang sumber adalah 40 cm. 2. Frekuensi gelombang sumber 50 Hz. 3. Panjang gelombang sumber adalah 100 cm. Dan 4. Cepat rambat gelombang sumber adalah 250 cm per second. Pernyataan di atas yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. 1, 3, dan 4. Nah, pertama kita periksa dulu setiap pernyataan satu persatu. Pernyataan 1, amplitude gelombang adalah 40 cm, itu benar. Pernyataan 2, frekuensi gelombang sumber itu 50 Hz. Jadi kita gunakan rumus kecepatan sudut, yaitu W sama dengan 2pi kali F. Jadi F sama dengan W per 2pi, yaitu 100pi per 2pi sama dengan 50 Hz. Jadi pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, panjang gelombang sumber adalah 100 cm. Kita gunakan rumus ketetapan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Kita dapat lambda sama dengan K 2pi per K, yaitu sama dengan 2pi per 2pi sama dengan 1 meter. 1 meter itu juga sama dengan 100 cm. Jadi pernyataan 3 juga benar. Untuk pernyataan 4 kita gunakan rumus kecepatan rambat gelombang V sama dengan lambda dikali dengan F, yaitu 1 dikali 50 sama dengan 50 meter per second. Nah, jadi pernyataan 4 itu salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal 20. Suatu gelombang stasioner memiliki panjang gelombang 60 cm. Jarak simpul dan perut gelombang terdekat adalah, pembahasannya jarak simpul dan perut gelombang terdekat adalah 1/4 panjang gelombang. Jadi 1/4 panjang gelombang sama dengan 1/4 dikali 60, yaitu 15 cm. Jawabannya adalah A. Soal 21. Seorang siswa melakukan percobaan gelombang stasioner pada tali yang panjangnya 15 cm dengan beban 1,5 Newton. Dari hasil percobaan diperoleh pola gelombang stasioner dengan 3 perut dan 4 simpul. Jika vibrator yang digunakan memiliki frekuensi 50 Hz, maka cepat rambat gelombang stasioner tersebut adalah A. 1,5 meter per second, B. 5 meter per second, C. 0,75 meter per second, D. 0,5 meter per second, dan E. 0,25 meter per second. Jadi pembahasannya adalah 3 perut dan 4 simpul itu sama dengan 1,5 panjang gelombang, L-nya sama dengan 15 cm. Jadi 15 sama dengan 1,5 lambda, lambda sama dengan 10 cm, yang saja sama dengan 0,1 meter. Jadi kita bisa dapat kecepatan lambatnya sama dengan lambda dikali F, yaitu 0,1 dikali dengan 50 sama dengan 5 meter per second. Jadi jawabannya adalah B. Soal 22. Syarat terjadinya interferensi gelombang adalah gelombang yang memiliki interferensi harus bersifat koheren. Maksudnya adalah 1. Memiliki panjang gelombang yang sama, 2. Memiliki amplitude yang sama, 3. Memiliki frekuensi yang sama, 4. Memiliki fase yang sama. Pernyataan di atas yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. 1, 2, 3, dan 4. Nah, pembahasannya, jika fase sama menghasilkan interferensi maksimum atau berupa perut, jika fase tidak sama, beda fasenya sama dengan 90 derajat, saling melemahkan atau terjadi simpul, maka jawabannya ada D. 4 saja ketika memiliki fase yang sama. Soal 23. Dua gelombang memancarkan frekuensi 100 Hz dan 110 Hz. Periode layangan yang teramati adalah A. 10 second, B. 5 second,
C 2,5 second, D 0,2 second, E 0,1 second. Jadi pembahasannya, frekuensi layangan adalah selisih dua frekuensi F layangan, sama dengan 110 dikurang 100 yaitu 10 Hz. Jadi periodenya kita bisa dapatkan dengan rumus periode 1 dibagi dengan frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 10 sama dengan 0,1 second. Jadi jawabannya adalah E. Soal 24. Suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 50 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per second. Jarak antara dua titik yang berbeda fase 60 derajat adalah sekitar A 64 cm, B 42 cm, C 33 cm, D 21 cm, dan E 12 cm. Jadi pembahasannya delta P sama dengan 60 derajat sama dengan 60 pi per 180 sama dengan pi per 3 radian. V sama dengan lambda dikali F atau 350 sama dengan lambda dikali 50, jadi lambdanya adalah 0,7. Nah, rumus beda sudut fase itu delta P sama dengan K dikali X atau pi per 3 sama dengan X dikali 2 pi per lambda. Pi per 3 sama dengan X 2 pi per 0,7. Jadi X sama dengan 0,7 per 6 yang sama dengan 0,12 meter atau 12 cm. Jadi jawabannya adalah E. Itu soal ke-25. Berdasarkan nilai amplitudonya, gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Gelombang mekanik dan gelombang stasioner, B. Gelombang elektromagnetik dan gelombang stasioner, C. Gelombang berjalan dan gelombang mekanik, D. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner, dan E. Gelombang berjalan dan gelombang transversal. Nah, kalau berdasarkan dengan amplitudonya, gelombang itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ternyata fisika itu mudah ya, asal kita terus belajar dan menempa ilmu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.